Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang dia rasakan setelah tidak komunikasi sama kamu. Yes, berarti ini tuh temanya diperuntukkan buat kalian yang nggak komunikasi ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontaknya ada di description box video ini ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah, tapi mohon sedikit bersabar ya di responnya ya. Oke, karena kita menarik energi seseorang, aku mau kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya nih. Dianya satu aja banyak. Ntar aku bingung nih narik energinya kebanyakan ya. Yaudah, oke, silakan. Udah, itu aja, kita langsung mulai. Yang dia rasakan setelah tidak komunikasi sama kamu. Aku nggak ngerti sih kamu berjauhan lokasinya atau nggak sama dia. Yang aku lihat di sini dia jadi sering di rumah. Entah dia karena galau atau nggak komunikasi jadi nggak ketemu sama kamu juga. Jadi aku lihat di sini dia banyak berdiam diri di rumah aja, kayak menyendiri gitu ya. Dan aku lihat dia sering ini sih kayak buka-buka foto lama dan kenangan kamu sama dia, foto-foto lah, memori lah, apalah tentang kamu. Apalagi kalau dia lagi kangen sama kamu, terus foto, memori, kenangan apapun yang bisa mengingatkan kamu sama dia yang dulu-dulu itu ya. Setelah nggak komunikasi, emosionalnya tuh lebih nggak stabil ya. Dia jadi gampang marah, gampang kesel sama siapapun, sama sekitarnya, naik turun emosionalnya. Terus dia jadi lebih tertutup juga, lebih sering kayak menghibur diri, entah nyanyi-nyanyi sendirian di kamar, entah apa ya, dia misalnya journaling atau scripting apa gitu, nulis ceritanya mungkin. Pokoknya ada sesuatu lah yang dia ceritakan untuk dirinya sendiri ya. Terus aku lihat di sini ada rasa kesel ya kayaknya. Dia kalau dia emang kesel dan marah sama kamu, ada rasa dia tuh kayak pengen marah gitu, kayak melampiaskan kemarahannya ke kamu ya. Banyak dari mereka yang kelihatan kayak udah nggak terlalu peduli nih sama kamu. Terserah deh mau ngapain kamu gitu. Cuma dia di sini juga ini ya, kayak ada persiapan diri. Persiapan diri tuh maksudnya dia nggak mau sakit hati lagi gitu kayaknya, atau dia nggak mau nyakitin kamu lagi. Udah muncul keraguan tuh sedikit-sedikit tentang kamu. Jadi pikirannya tuh kayak campur aduk lah, entah kamu yang kayak gini, itu udah terkontaminasi pikirannya ya. Kayak udah nggak yakin lah, udah ragu sama kamu. Tuh kan di sini ada kartunya baru keluar. Yang tadi aku bilang, dia kayak gampang marah, gampang temperamen, emosionalnya nggak stabil. Atau bisa juga selama ini kalau dia marah kamu yang tenangin. Atau bisa juga ya kenapa dia jadi gampang marah atau temperamen, karena ada sesuatu yang dia rasain gitu, hati atau pikirannya kayak nggak enak atau nggak tenang. Jadi impactnya tuh ke semua hal, orang-orang yang di sekitarnya gitu ya. Aku lihat dia gampang menyakiti hati orang kayaknya nih. Kan dia gampang marah, temperamen gitu. Jadi apa yang dia omongin, dia lakuin apapun, terus orang kayak ngerasa tersinggung, ngerasa tersakiti. Tapi dia jadi lebih mandiri ya. Mandiri tuh jadi dia ngelakuin apa-apa tuh sendiri gitu loh. Nggak di apa sih istilahnya, nggak diinin sama kamu gitu, karena mungkin udah nggak ada seseorang tempat dia bersandar kali ya. Jadi dia benar-benar ngelakuin apa aja tuh sendiri. Ini kan ada amarah kayaknya ya, kalau aku lihat ada amarah yang dia rasain atau dia pendam, tapi dia mencoba buat nggak fokus ke amarahnya itu. Makanya dia pelan-pelan kayak udahlah, let them go aja lah gitu, kayak udahlah, let go aja yang udah terjadi.
Dia mencoba rilis amarah, kebencian, emosional, rasa bersalah, apapun deh yang gak enak di dalam dirinya itu, di hati dan pikiran batinnya. Cuma memang yang dia butuhkan adalah seseorang dimana dia bisa bercerita, bisa sharing apa yang dia rasain. Seseorang yang mau dengerin dia, keluh kesahnya dia, karena dia lagi nggak stabil kan, pasti dia butuh seseorang. Atau mungkin yang bisa aku lihat kayaknya adalah 1 atau 2 orang yang memang temennya kali ya, atau best friendnya yang ada available buat dia pas dia mungkin lagi nggak stabil kondisinya. Dia jadi banyak berpikir, banyak ngelamunin kamu juga, mikirin kamu, tapi mikirin ke depannya dia gimana nih kalau misalnya tanpa kamu. Ada yang mereka yang liburan atau pergi ya buat menenangkan diri, healing mungkin ya. Healing ala-ala. Ada yang mungkin setelah nggak komunikasi atau putus misalnya sama kamu, dia langsung kayak pengen pergi gitu, entah pindah tempat tinggal, pindah kerjaan atau apa. Pengen move ke suatu tempat. Atau bisa juga liburan sih. Ya. Tapi aku lihatnya sendiri. Agak sedikit nggak enak aja gitu hati sama perasaannya yang aku lihat. Terus dia ada sih kadang dia pengen komunikasi atau kasih kabar ke kamu ya. Yang dia sering lihat tuh apa? Foto kamu. Apalagi kalau kangen sama kamu. Cie. Serius, dia suka sering banget kayak liatin foto. Atau kalau kalian masih berteman di sosial media ya, dia liatin foto-foto kamu tuh di sosial media. Atau kamu misalnya update apa, status apa, dia pengen tahu gitu ya. Ada juga mereka yang berdoa nih, entah rajin doa apa pas ada masalah sama kamu dia jadi berdoa. Kayak ada wish atau harapan gitu. Entah pengen balikan misalnya, entah pengen kamu komunikasi duluan ke dia. Karena ada yang gengsi kan, aku ngerasa di sini. Jadi dia kayak memohon ke semesta supaya mungkin komunikasi lagi, deket sama kamu, baik-baik aja hubungannya. Atau ada juga nih kalau misalnya dia versi yang galau banget ya, mungkin kalau galau banget sih mungkin dia tipe yang bisa jadi sering lebih dekat lagi gitu, lebih sering ibadah, lebih dekat ke Tuhan maksudnya ya. Tapi bisa juga kalau dia galaunya parah banget, mungkin banyak dari mereka yang mengalami spiritual awakening ya, kayak kebangkitan gitu. Spiritual awakening cukup lama, terus akhirnya sadar terus bertransformasi. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah, banyak hal-hal yang bikin dia bingung. Entah karena hubungan kalian, kamu. Jadi kayak dia mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dia. Tapi dia kan mikirnya nggak mungkin kan tanya sama kamu. Jadi dia cari jawabannya sendiri. Atau ya dia cari jawaban dari sosial media kamu. Misalnya dia kepo nih, kamu udah punya pasangan baru atau belum. Nah, dia kepoin tuh sosial media kamu. Dia cari jawabannya di sana. Takutnya ya kamu ada posting foto cewek, cowok, atau kamu bikin status apa gitu. Itu juga sih termasuk ya yang pengen dia tahu. Selebihnya mereka banyak hangout atau main sama teman-temannya. Ya biasalah, apalagi kalau cewek pergi shopping gitu kan. Hangout sama teman-teman, terus pas pulang ingat lagi ya kan, galau lagi. Pokoknya aku lihat di sini mereka banyak main, nongkrong atau chill ya sama teman-temannya, sama gengnya, supaya lupa kali ya. Ya itu mungkin cara dia buat menghibur dirinya supaya nggak galau-galau amat. Nah di sini banyak juga dari mereka yang pelan-pelan kayak membuka hati dan menerima orang baru. Entah dikenalin, entah dari aplikasi dating, entah dari mana. Pokoknya aku lihat di sini kayak dia pengen membuka diri buat seseorang yang baru. Jadi kayak dia pengen ngedate gitu loh. Open dating, asik. Open dating gak tuh bahasanya. Pokoknya dia pengen ngedate lah, kenal orang baru ya. Itu kalau suasana hatinya mereka udah stabil ya, udah enak.
Cuma kan yang kita lihat itu dari luarnya, tapi kalau kita lihat dari dalamnya dia masih suka ini kok, kepikiran, masih sering lamun ya. Kalau ngedate sama orang baru itu kan lebih ke ini ya, action. Kalau kepikiran nggak stabil itu kan lebih ke hati. Kalau soal hati itu kita nggak bisa ngatur ya kan, udah dari sananya kayak gitu. Tapi kalau soal pikiran kan yang menggerakkan itu kan otak dan keinginan kan, jadi bisa action. Jadi kayak pikiran sama hati sama action tuh kayak nggak sinkron, bener gak? Yang dia rasakan setelah nggak komunikasi, mungkin ya pas sama kamu dia punya beban nih, deket atau jalanin hubungan sama kamu dia punya beban. Pelan-pelan ya setelah ngejauh dari kamu atau dia sengaja menjauh itu, pelan-pelan dia ngerasa bebannya itu semakin berkurang. Kurang ajar ya, berarti dia ngerasain beban deket sama kamu, jalanin hubungan sama kamu. Pas udah ngejauh atau pergi dari kamu, pelan-pelan ya beban itu lama-lama berkurang ya, atau hilang lah gitu bebannya. Ada keinginan dia buat memiliki ini ya, membuka lembaran hidup yang baru. Sebenarnya nggak penuh persiapan dia memulai lembaran hidup baru, cuma dia modal nekat aja gitu. Ya udahlah, jalanin aja, mau jadi apa kayak nanti terserah, yang penting berani aja dulu buka kehidupan yang baru, entah sendirian atau sama siapa ya. Pokoknya pengen ada transformasi lah, maksudnya dia tuh gitu. Karena apa? Karena dia ngerasa stuck sama hidupnya dia, makanya dia pengen adanya transformasi. Terus banyak dari mereka juga yang kayak menyibukkan diri ya, kerjaan ini itu supaya teralihkan pikiran sama hatinya. Tapi sebagian dari mereka ada juga yang kayak masih nunggu kamu nih, tapi nunggunya tuh diam-diam aja, kayak tenang, kalem gitu. Oke, nanti kita lanjut, kita ada azan dulu. Kalau yang aku lihat sih banyak dari mereka yang masih galau ya, yang masih galau, yang apa ya, di satu sisi dia mau ini, di satu sisi hatinya kayak gini. Yang tadi aku bilang kayak nggak sinkron gitu. Iya, cuma dia kayak pura-pura baik-baik aja ya yang dia tampilin dari luar. Sebenarnya yang dia butuhin tuh apa sih? Kayak seseorang yang ngertiin dia, paham, seseorang yang bisa dengerin dia, keluh kesahnya dia, atau perhatian. Karena kan setelah nggak komunikasi atau mungkin kalian putus gitulah ya, ada yang mereka kan galau nih, jadi banyak mereka yang nggak mikirin tentang apa ya, tentang apa sih, pola makannya, pola tidurnya. Jadi kayak mereka benar-benar kayak nggak terawat gitu ya, nggak merawat diri, nggak mikirin, nggak perhatian sama diri sendiri. Makanya di sini sebenarnya yang dia butuhkan tuh itu ya, kayak seseorang yang perhatian, peduli sama dia. Aku belum lihat nih dia deket sama siapa, cuma yang aku lihat di sini memang banyak habisin waktu sama teman-teman sih, kayak having fun, pergi main kemana, seru-seruan gitu ya, biar lupa mungkin. Nah di sini dia tuh kayak kasih batasan atau set boundaries ke orang sekitarnya, kayak dia nggak mau deket-deket atau jadi males gitu deket-deket sama siapapun. Dia banyak menyendiri, menghabiskan waktu sendiri buat menenangkan hatinya juga. Kalau aku lihat sih di sini ya, kayak ada seseorang memang yang perhatian nih ke dia. Baru dibilangin ya tadi ya. Aku kalau ngomong pasti kartunya keluar deh. Heran. Jadi kayak aku yang memanggil kartunya buat keluar ya. Di sini ya kalau misalnya dia punya seseorang atau ada seseorang lah ya. Jadi maksudnya entah dia punya gebetan atau pasangan, yang jelas kalau dia ada seseorang di sampingnya dia sebenarnya agak cuek. Sebenarnya ada yang perhatiin dia gitu, care, cuma dia cuek. Dia nggak peduli banget sama gebetan atau pasangannya. Kayak apa ya, kayak males aja gitu. Aku lihat banyak dari mereka ya, kayak ngerasa banyak masalah. Entah masalah sama kamu atau bukan, tapi aku ngerasa mungkin dia punya masalah sama beberapa orang. Dan dia fokus juga ke masalah-masalah itu buat penyelesaiannya, buat selesain masalahnya sama orang-orang lain.
Kalau kamu lihat atau kamu ngerasa dia pasif ya karena sebenarnya dia ada masalah lain juga sama orang-orang gitu ya. Banyak dari mereka yang mungkin masih emosi sama kamu, tapi se-emosi-emosinya dia adalah dia nungguin kamu sebenarnya. Karena aku lihat banyak dari mereka yang kayak masih single. Single tuh maksudnya entah dia punya pasangan atau enggak, singlenya tuh benar-benar kayak single di hatinya gitu loh. Kayak dia belum menemukan seseorang yang ngerasa klik gitu sama hatinya. Di sini dia jadi lebih tertutup ya sama siapapun, lebih pengen sendirian, nggak mau deket sama siapa-siapa, entah temennya atau siapa. Dan kangen sih juga ya, kangen sama kamu mungkin. Oke, kita lanjut lagi. Yang dia rasakan setelah tidak komunikasi sama kamu. Kalau dia feminin, dia kayak coba-coba tebar pesona ya. Kayak dia mempercantik diri lagi, merawat dirinya lagi, dan ya tebar pesona tipis-tipis lah. Memang ada yang tertarik kayaknya sama dia, kayak mencoba mendekati dia gitu ya. Karena banyak dari mereka yang kayak mikirnya gini ya, udahlah ngapain sedih-sedih, mendingan happy aja, mendingan mempercantik diri, terlihat diri lebih menarik, lebih ganteng gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang naksir, ada yang suka gitu ya. Tapi aku lihat dia masih kepoin kamu sih. Dia tahu kamu main sama siapa aja, deket sama siapa aja, kamu ngapain aja, sibuk apa, dia tahu tuh. Karena dia masih pengen tahu kabar dan keadaan kamu sebenarnya. Kalau misalnya kalian ngerasa kok tapi dia kepo aja, nggak komunikasi, nggak telepon atau chat kamu, karena dia udah tahu kabarnya kamu, jadi dia pikir ya ngapain telepon atau chat kamu, dia udah tahu kabarnya kamu dari sosial media kamu gitu. Makanya dia pikir ngapain tanya-tanya kamu lagi ya. Itu buat kalian yang masih berteman di sosial media ya, karena kalian kan mungkin ada juga yang saling ngeblok. Di sini dia lebih pasrah aku lihatnya. Ya udah pasrah aja mau gimana gitu, sambil berdoa siapa tahu nanti komunikasi lagi sama kamu gitu ya. Di sini dia ngerasa kesepian, ngerasa sedih, sendirian, kayak apa ya? Ya kayak hampa aja gitu. Ada yang kayak cari pencerahan ya, kayak kamu cari pencerahan, apa ya, kayak butuh siraman-siraman rohani gitu supaya nggak galau. Nah, sebagian dari mereka ada yang udah deket nih, kan tadi aku bilang kan ada yang tebar pesona ya. Nah mungkin ada seseorang yang tertarik sama dia gitu loh ya, mungkin dia menarik perhatian orang, akhirnya kayak ini apa, tebar pesona, terus mungkin deket gitu ya, PDKT mungkin, kayak adalah mereka sharing, bertukar cerita atau apa ya, kayak orang baru kenal gitu lah. Kalau orang baru kenal ngapain sih tukar cerita kan, kayak perkenalan atau pendekatan. Di sini aku lihat ya, banyak dari mereka juga mungkin yang suka bacain kalian di tarot. Bacain kalian di tarot, atau mereka kayak datang ke orang ini, kayak ke orang pintar atau apa, nanya kabarnya kamu, nanya mungkin kamu masih sayang atau enggak sama dia, kalian bisa balikan atau enggak. Nah itu kalau mereka tuh udah bucin banget sama kamu, kalau udah ngerasa terikat banget sama kamu. Nah ada yang datang ke kayak ke orang-orang pintar, ke tarot reader mungkin, tanya-tanya ya, ke orang-orang spiritual atau supranatural. Di sini yang dia rasakan setelah nggak komunikasi, banyak dari mereka yang kayak nggak mau kalah gitu sama kamu, terutama kalau mereka yang energi energi zodiaknya tuh kayak Gemini. Kalau Gemini biasanya nggak mau kalah kan, misalnya mantannya udah punya pacar, gue harus punya pacar duluan nih gitu, kayak nggak mau kalah. Mantannya nikah, gue juga harus nikah gitu. Pokoknya Gemini biasanya nggak mau kalah lah sama mantan. Biasa itu klien-klien aku yang baru putus dari mantannya pasti langsung nanya, dia atau aku duluan yang punya pacar, dia atau aku duluan yang move on, dia atau aku duluan yang nikah gitu ya. Ada-ada aja emang ya.
Yang aku lihat di sini ada beberapa dari mereka yang kayak manifestasi supaya kamu mendekat ke dia, supaya kamu cari dia duluan. Karena banyak dari mereka kan yang egonya tinggi gitu ya, yang gengsian. Jadi pengennya tuh kamu yang cari dia duluan gitu ya. Berarti dia berharap tapi dia nggak mau cari kamu. Keselin ya. Kalau kamu sama dia ada penghalang atau hambatan dalam hubungannya, dia berusaha keras buat menghilangkan hambatan itu. Entahlah hambatan dan halangan kalian apa ya. Ada yang masih berusaha mencari perhatian kamu kayaknya. Apalagi kalau kamu udah punya pasangan atau dia tahu kamu deket sama siapa, dia mencoba menarik perhatian kamu lagi dan ada rasa dimana dia kayak ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Ya, memperbaiki itu misalnya kalau misalnya kamu ngerasa terluka atau sakit hati sama dia, ya dia pengen gitu kamu tuh nggak sakit hati dan nggak ngerasa terluka karena dia ya. Kalau kamu deket sama beberapa yang lainnya dan dia tahu gitu kamu punya banyak gebetan, ya dia pengen memperebutkan kamu gitu dari orang-orang yang coba dapetin kamu. Tuh dia suka stalking kamu di malam hari, liatin foto-foto kamu update apa di sosial media, kok kamu nggak update ya. Atau misalnya ya dia ini lihat sosial media kamu buat ngecek kamu update apa, atau foto-foto lama kamu dia liatin, dia scroll gitu ya. Kalau dia sih aku ngerasanya nggak mau denger orang-orang sekitarnya ngomong apapun tentang kamu ya. Ya terserah orang tuh mau ngomong apa tentang hubungan kamu sama dia, tentang kamu gitu, dia nggak mau denger apapun ya. Apalagi kalau dia kesel sama kamu, dia juga nggak mau denger apapun apa yang kamu omongin. Ada yang ngerasa dia tuh bingung sama hidupnya, harus apa, harus pilih jalan apa. Apalagi kalau misalnya dia lagi bingung dalam karir, itu gimana ya sama karirnya. Nah ada yang juga bingung kayak gitu. Jadi bukan mikirin dan bingung soal relationship aja, tapi mikirin juga realistis ke soal pekerjaan dan karir. Tuh kan karirnya baru keluar, dia ngerasa nggak tahu harus berbuat apa, bingung. Ya ujung-ujungnya ya paling dia fokus ke karir sama finansial aja, memperkaya diri gitu ya. Memperkaya urusan keduniawian ya. Tapi banyak dari mereka yang kayak udah menutup hati nih, nggak pengen orang deket-deket ke dia gitu, jangan deket-deket deh gitu. Kayak dia ngasih batasan sendiri, ngasih jarak itu ke setiap orang yang ada di dekat dia. Aku ngerasa kayak dia punya satu keputusan atau satu pandangan tentang sesuatu, jadi dia ngerasa ini gue kayak gini loh, pandangan gue kayak gini nih, mindset gue kayak gini. Itu yang mau dia tunjukin mungkin ke kamu atau ke orang-orang. Ini sebenarnya mereka ngerasa kayak butuh liburan atau vacation atau kemana gitu ya, traveling. Jadi kayak apa ya, ya mereka tuh pengen biar nggak stres aja gitu. Nggak tahu, aku ngerasa kayak ada yang stres sih mereka. Nah kalau misalnya kamu emang putus sama dia, ada yang ngerasa kayak udah yuk temenan gitu, deket temenan, tapi nggak ini ya, nggak ada status ya, nanti jadinya HTS-an. Cuma ada di saat dia ngerasa butuh kamu aja takutnya. Nah kalau misalnya iya sih, aku ngerasa banyak dari mereka belum bener-bener kayak fix deket atau jadian sama orang baru ya. Paling ya itu masih ada perasaan, masih ada feeling ke kamu, tapi rasanya tuh pengen yaudah temenan dulu aja deh, silaturahmi baik aja dulu gitu, nggak mau yang berharap lebih, takut menyakiti, maksudnya mah gitu ya. Ada yang diam-diam nih santai nungguin kamu ya, kamu kapan sih mendekat ke dia gitu, kapan komunikasi. Masih suka terbayang-bayang sih, mikirin terbayang-bayang kayak apa ya kayak galau aja gitu. Orang yang galau gimana sih. Ada juga dari mereka yang masih berharap ke kamu, terus ada sesuatu yang pengen diungkapin, diomongin. Kalau dia pernah nyakitin kamu, dia ngerasa ini dapat karma nih di sini, ada karma. Iya, atau kalau dia lagi deket sama seseorang, ada juga yang jadi ngejauh lagi karena dia juga ragu mungkin sama orang baru yang deket sama dia.
Tapi sebenarnya sih yang pastinya dia udah nggak mau banyak pikiran ya. Tuh ada kayak rasa pengen komunikasi ke kamu, cuma masih dibayang-bayangin aja gitu, kayak dipikir-pikirin doang tapi belum tentu action. Frustasi ya, dia ngerasa frustasi di dalam hubungan, ngerasa jadi lebih insecure, minder, nggak terlalu percaya diri, terus lebih banyak cemas atau rasa takut. Kalau kamu udah punya pasangan atau kamu lebih sukses dari dia ngerasa jealous, cemburu sama kamu ya. Dan kayak ada rasa penasaran nih, ini penasaran atau ngerasa kayak ada sesuatu unfinished business yang belum selesai menurut dia. Jadi kayak belum cukup nih gitu loh hubungannya. Dia jadi ngerasa belum kayak terpuaskan atau belum cukup. Kamu masih ada di pikirannya, di kepalanya, terus-terusan apa? Ya dia mikirin lah, masih mikirin kamu gitu. Masih baper, masih galau. Apalagi kalau baru kan nggak komunikasinya. Nah, aku lihat di sini ada rasa dimana dia pengen fokus ke dirinya sendiri, pengen mengembangkan dirinya sendiri juga. Pelan-pelan dia berusaha pengen jatuh cinta sebenarnya. Tapi jatuh cintanya itu ke orang yang memang ya apa ya, tulus lah gitu istilahnya dia. Pengen ada hubungan yang bisa sama-sama tulus, maksudnya gitu. Dan ya dia masih suka sebenarnya sama kamu, masih suka, pengen adanya pertemuan, ngobrol, atau ya ngapain lah gitu ya, ketemu ngobrol. Dia ngerasa banyak pelajaran yang diambil dari masa lalu kalian, dari kenangan-kenangan, memori, dan memori kenangan itu juga dia simpan terus sih, yang berupa foto atau di dalam pikiran ya. Dia berusaha apa sih, kayak ya udah deh, ini aja, jangan negatif-negatif juga pikirannya. Dia mulai pelan-pelan percaya kalau dia tuh layak dicintai, kalau dia layak dapat seseorang yang tulus, seseorang yang sayang, cinta sama dia. Itu dia pelan-pelan sih, pelan-pelan pengen percaya sama dirinya, kalau dia tuh berhak bahagia. Dan aku lihat juga pelan-pelan dia kayak welcoming seseorang yang baru, mungkin membuka hati, membuka diri buat seseorang yang baru. Ya pengen aja gitu kayak punya pasangan gitu maksudnya ya. Terus yang dirasakan setelah nggak komunikasi, banyak nih dari mereka yang kayak jadi baik banget ke orang. Banyak dari mereka kayaknya yang orangnya keras ya, jadi pengennya kalau dalam hubungan itu diturutin, didengerin kayaknya ya. Banyak mereka juga yang introspeksi, aku lihat, melihat ke dalam dirinya, salah apa, kurangnya apa. Ada yang ngerasa anxiety, overthinking, jadi pelan-pelan dia ngerasa harus healing, harus sembuh dulu nih luka-lukanya. Dia ngerasa hubungannya sama kamu mungkin udah selesai ya, udah over lah gitu, udah selesai kayaknya. Apalagi kalau kalian dulu pernah putus nyambung ya, kalau sekarang dia ngerasa kayak gue udah selesai deh nih gitu, benar-benar fix selesai gitu, kayak nggak ada kesempatan lagi gitu buat balikan atau buat deket lagi. Dan banyak dari mereka yang memutuskan buat berkembang dan transformasi jadi seseorang yang lebih baik ya, seseorang yang baru lagi. Dia pelan-pelan menemukan rasa ininya, kepercayaannya terhadap relationship gitu. Dia berusaha buat melindungi dirinya juga. Dan apa ya, aku ngerasa di sini kalau dia liburan ya atau traveling gitu, aku ngerasa dia bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dia pergi-pergi liburan atau traveling ya, istilahnya ada inilah, dia menciptakan kebahagiaannya dia sendiri lah gitu ya.
ada yang tadi aku bilang, ada masih ada rasa cinta, masih ada rasa ke kamu, feelingnya. Cuma dia lebih pasrah, kayak ya udah kalau masih ada cinta ya udah biarin aja, dia nggak mau maksain kehendak. Kayak ini tuh kalau dia cinta sama kamu ibaratnya kayak nggak perlu dibalas gitu perasaan dan cintanya dia, karena mungkin dia lebih realistis, terutama kalau dia tuh maskulin, realistis ya. Walaupun dia ngerasa ada hasrat, ada passion ke kamu, ada gairah juga. Nah, untuk masalah relationship, karena mungkin anggaplah dia pernah bermasalah dalam relationship, jadi dia lebih nggak mau terikat sama seseorang gitu, lebih banyak kayak deket-deket aja atau flirting aja ke seseorang, tapi nggak ada ya hubungan yang sah gitu aku lihat. Dia sih pengennya tetap nice, tetap ramah sama kamu apapun masalah kalian ya. Kadang mungkin dia berusaha nunjukin juga, kalau misalnya kalian masih chat-chatan atau komunikasi nantinya, mungkin dia mau nunjukin kalau dia tuh masih ada perasaan, masih ada feeling. Kau bakal bisa ngeliat deh dari kata-kata yang dia lontarkan ke kamu nanti gitu ya. Nih, banyak dari mereka yang insomnia, pola tidurnya nggak baik, kaum nocturnal gitu ya, yang apa ya, yang nggak bisa tidur, aktif di malam hari. Ada sih kesedihan yang dia rasain, tapi nggak ada yang tahu kalau dia tuh sedih, nggak ada yang bener-bener tahu kalau dia tuh galau. Kalau kamu ngerasa dia mau mendekat, mungkin ada, tapi pasif banget dia ngedeketin kamunya. Banyak dari mereka, ini aku ngerasa dari awal kayaknya energinya ada 2 orang deh. Iya, kalian narik energi lebih dari 1 orang ya. Kayak ini loh, ada gesekan-gesekan dari yang lain juga. Ada yang memendam kesedihan sih. Memendam kesedihan terus jadi nggak peduli sama siapapun, jadi kayak bodo amat kalau dia nyakitin hati orang tuh, ya udah gitu ya, tega ya. Di sini dia jadi lebih mandiri ya, lebih yakin dan percaya sama kemampuan dirinya juga, pengen mengembangkan diri juga nih. Soalnya aku lihat ada yang pola makannya nggak teratur, tapi di sini ada juga yang orangnya tuh makan terus kalau stres mungkin. Nah, makanya aku bilang kamu mungkin narik energinya bisa lebih dari 1 orang nih, gitu ya. Ada yang jadi ini, player mungkin. Misalnya, ya anggaplah dia punya trauma atau kisah di mana dia trauma sama masa lalunya di dalam urusan percintaan. Jadi ada rasa di mana dia kayak, ya udah nggak percaya sama siapapun, akhirnya dia deket-deket sama banyak orang terus cuma dimainin, kayak jadi player gitu ya. Tapi yang jadi player kayak gini dikit sih, cuma sekitar 10%-an. Itu buat dia yang memang udah nggak percaya lagi sama cinta ya. Aku lihat di sini banyak mereka yang kayak lebih kasar, lebih negatif, kayak lebih jahat atau apa sih? Pokoknya ada energi negatifnya deh di sini aku lihat. Gampang menyinggung perasaan juga gitu, tapi kayak apa ya? Orang ngerasa tersakiti nih sama dia, tapi dia nggak ngerasa, biasa-biasa aja. Tuh di sini ada kartunya kan, kalau dia jadi sering keluar malam, bosenan gitu ya, mungkin di rumah mau cari udara segar mungkin ya. Udara segar atau darah segar. Kalau darah segar tuh vampir ya kan. Pas banget sama ininya kartunya. Di sini kita belum bisa bilang dia di sini kita belum bisa bilang dia benar-benar berani buat nunjukin dirinya atau buat cerita gitu tentang apa yang dia rasain. Kayak ada sisi-sisi yang masih dia tutupin. Kalau dia feminin ya, dia nangis sedih atau enggak? Sedih banget. Ada yang sampai nangis. Ya. Mereka lebih banyak sendirian, istirahat, menyendiri di rumah sih. Ada sih yang kayak nongkrong atau main itu paling sekitar 30%-an, sedikit. Ya.
antara dia ini kenapa nggak keluar menyendiri, sukanya karena dia capek sama keadaan gitu, kayak capek mental mungkin juga, dan dia ngerasa butuh sendirian buat tenangin diri gitu sih. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia atau kamu, ada zodiak Virgo, Libra, Aries, Capricorn, Pisces, Cancer, Gemini, dan Taurus. Oke, dan lupa ini ada inisial hurufnya. Aku udah bener-bener mau closing loh. Inisial hurufnya ada huruf A, J, V, H, Z, C, W, X, I, K, D, P, N, R, M. Capek. Oke. Capek karena aku belum makan. Ya udah, thank you guys for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.